Pekan biasa ke-12, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tubuh dan Darah Kristus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu pertama setelah Hari Raya Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari ini, Minggu kedua setelah Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Adalah suatu tradisi dalam gereja Katolik pada hari ini diterimakan tubuh Tuhan untuk pertama kalinya kepada anak-anak yang sudah cukup umur dan dianggap dewasa untuk menerima komuni suci. Anak-anak dipersiapkan pengetahuannya dan didewasakan imannya untuk siap dan penuh iman menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Mereka itu adalah anak-anak yang telah dibaptis dalam persekutuan dengan gereja Katolik. Di beberapa daerah, peristiwa ini dirayakan secara istimewa dan bahkan ditandai dengan pesta yang juga mendatangkan umat beriman di tempat yang berdekatan atau kerabat yang terdekat. Di NTT misalnya, setelah anak-anak menerima sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya, orang tua mereka menyelenggarakan pesta untuk bersukacita karena anak mereka telah selangkah lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, karena boleh bersatu dengan Tuhan Yesus berkat roti kudus yang adalah tubuh Tuhan yang mereka sambut. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa pada pewartaan liturgi gereja pada hari ini dikutip Injil Lukas yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000-an orang yang mengikuti Dia. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus menyediakan makanan untuk mereka semuanya, sehingga mereka dapat makan sampai kenyang. Setelah mereka dikenyangkan oleh firman Tuhan, mereka dikenyangkan oleh mujizat penggandaan roti dan ikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi, kita mengenal 2 ritus besar, yaitu ritus liturgi Sabda dan ritus liturgi Ekaristi. Umat Allah dikenyangkan bukan saja dengan sabda Tuhan, tetapi juga dipuaskan dengan santapan roti Ekaristi. Maka, melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan pada hari ini, Gereja Kudus mau mengarahkan perhatian kita pada habitus yang sudah kita lakukan setiap hari Minggu, bahkan setiap hari. Habitus itu adalah kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan dari waktu ke waktu. Melalui tindakan rohani ini, kita datang kepada Yesus dan dipersatukan dengan dirinya, yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa di surga. Dalam perayaan Ekaristi Suci, Tuhan Yesus memberi kita makan roti, yaitu tubuhnya, yang olehnya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih,
Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus menulis kepada jemaat di Korintus begini: "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku.'" 1 Korintus bab 11 ayat 23 dan 24. Dalam refleksinya, Santo Ambrosius menuliskan tentang hakikat terdalam dari tubuh Tuhan Yesus yang diwartakan hari ini. Beliau menguraikan tentang rahasia iman Katolik ini. Katanya, "Sekarang pikirkanlah, mana yang lebih mulia, roti malaikat, yaitu mana, atau tubuh Kristus yang nyata-nyata memberi hidup? Mana yang dahulu turun dari surga, tetapi mana ini mengatasi surga? Yang satu berasal dari surga, yang lain adalah Tuhan yang berkuasa di surga. Yang satu akan busuk kalau disimpan sampai hari berikutnya, yang lain tidak akan binasa. Maka barang siapa menyantap tubuh Kristus dengan hikmat, ia tidak akan mengalami kebinasaan. Para leluhur diberi air yang mengalir dari karang padas. Kamu diberi darah yang mengalir dari Kristus. Air itu memuaskan mereka untuk sementara, tetapi darah ini membersihkan kamu untuk selamanya. Orang Yahudi minum tetapi haus lagi. Kamu tidak akan merasa haus lagi jika kamu minum darah Kristus. Peristiwa yang lampau itu adalah lambang, tetapi yang sekarang itu adalah kenyataan. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan misteri cinta kasih Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus itu telah memberikan kita roti, yaitu tubuhnya sendiri, dan anggur, yaitu darahnya sendiri. Inilah iman kita akan firman yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia bersabda, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes bab 6 ayat 48-51. Maka setiap kali imam mengkonsentrasikan roti dan anggur dengan penumpangan tangannya atas persembahan itu, terjadilah transubstansiasi atau perubahan roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Imam bersama dengan Kristus mempersembahkan kepada Bapa di surga tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat yang percaya kepadanya. Kita percaya, sebab itu setiap kali kita menerima tubuh Kristus, kita menjawab amin. Hari ini kita diingatkan akan cinta Allah yang begitu besar,
yang menyerahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita dan dunia yang telah diciptakannya. Apakah aku rindu menyambut tubuh Tuhan setiap hari Minggu? Apakah aku sudah menyucikan diriku agar layak menerima tubuh Tuhan yang Maha Kudus dalam hatiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah hidup kekal yang Kau berikan dengan menyambut tubuh dan darah Kristus Putramu. Bantulah kami menghormati misteri Maha Kudus dalam Ekaristi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.